Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Semua sehat? Ya, belum ada yang kena Omikron ya? Belum ya? Ya, kita berdoa untuk jangan kena ya. Ya, Tuhan lebih besar ya. Ya baik. Baik Bapak Mama, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Kita sudah ada di minggu ketiga Januari. Dan kita ada di minggu-minggu Epifania. Dan untuk minggu ini tema renungan kita ada di bawah judul Mewartakan Tahun Rahmat Tuhan. Mewartakan Tahun Rahmat Tuhan. Bapak Mama jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, ketika kita mendengar tema ini, Mewartakan Tahun Rahmat Tuhan, tentu kita bertanya-tanya apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan tahun rahmat Tuhan itu. Apakah itu sama artinya atau sama maksudnya dengan tahun Yobel? Sebenarnya tahun rahmat Tuhan ini tidak sama dengan tahun Yobel. Tahun Yobel itu adalah tahun di mana bangsa Israel dan Yahudi merayakan pembebasan mereka dari perbudakan dan juga tanah-tanah milik mereka. Tahun Yobel itu berkaitan dengan hal-hal jasmani, seperti kemerdekaan dari Roma atau kembalinya ladang-ladang atau sawah-sawah perbudakan. Sedangkan tahun rahmat Tuhan itu lebih menekankan soal pembebasan secara rohani, yaitu pembebasan dari dosa dan kutuk dosa. Tapi tahun rahmat Tuhan ini diadakan bukan untuk meniadakan tahun Yobel, sebab tidak ada satu iota pun yang dihapus dari hukum Taurat. Tahun Yobel masih dapat dirayakan oleh keturunan Yakub, meskipun Mahkamah Agama atau Sanhedrin, ya dewan tertinggi agama Yahudi, telah tiada dan bait suci pada waktu itu dihancurkan oleh tentara Romawi tahun 70 Masehi. Sehingga tidak ada lagi lokasi dan pemimpin yang mengatur perayaan tahun Yobel. Setelah bait suci Yerusalem dibangun kembali dan Sanhedrin dibentuk lagi, maka tahun Yobel dirayakan bersamaan dengan tahun rahmat Tuhan. Sebagaimana tahun Yobel, maka tahun rahmat Tuhan juga merupakan kabar gembira bagi bangsa Israel dan Yahudi, karena mereka menerima kabar baik tentang kelepasan, berkat, kuasa, janji dan kasih Allah kepada mereka. Dan tahun rahmat Tuhan itu dinyatakan oleh Yesus Kristus, Mesias yang diurapi Tuhan, untuk melakukan pekerjaan roh Tuhan, antara lain pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dalam hal ini orang-orang berdosa dilepaskan dari ikatan dosa, penglihatan bagi orang-orang buta, bagi orang-orang yang patah hati, membawa kedamaian bagi orang-orang yang berduka, dan sebagainya. Dan tonggak penting tahun rahmat Tuhan itu adalah ketika Tuhan Yesus disalibkan untuk menggantikan kita sebagai manusia yang seharusnya menanggung kutuk dosa. Tahun rahmat Tuhan itu diberikan kepada umatnya sehingga ada kesempatan untuk bertobat dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Bapak Mama jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, Nabi Yesaya dia hidup pada masa pemerintahan 4 raja, yaitu Raja Yehuda, Uzia, Yotam dan Hizkia. Yesaya ini dia mati syahid dengan cara digergaji menjadi 2 bagian. Jadi tubuhnya dibelah 2 dengan gergaji. Dia hidup di zaman di mana umat Allah mengalami kemerosotan rohani dan moral. Terjadi keserakahan, ketidakadilan, dan ibadah-ibadah yang kosong yang menyakiti hati Allah. Bangsa Israel mengalami berbagai penderitaan karena mereka tidak setia kepada Allah. Mereka menyembah berhala kepada dewa-dewa bangsa lain. Dan Allah menghukum mereka dengan menyerahkan mereka kepada musuh. Dan mereka hidup dalam berbagai penderitaan. Dan dalam keadaan seperti ini Allah mengutus Nabi Yesaya untuk menyampaikan nubuatan kepada bangsa itu. Nabi Yesaya diutus untuk mengajak orang-orang Israel untuk bertobat dari ketidakadilan dan menyadarkan mereka agar percaya kepada Allah.
Yesaya juga mendorong para pemimpin-pemimpin untuk hidup menurut ajaran Allah dan mau berlaku adil. Dia mengingatkan bahwa umat Allah akan celaka dan binasa kalau tidak mau mendengarkan Allah. Yesaya kemudian meramalkan pendamaian dunia dan kedatangan seorang Mesias yang lahir dari keturunan Daud. Yesaya dia membagi kabar sukacita bagi umat Allah yang sekian lama terpuruk dalam berbagai dimensi kehidupan akibat kegagalan mereka sendiri untuk memenuhi panggilan Allah. Inti dari nubuatan Yesaya adalah bahwa Tuhan sendiri akan mengubah kehidupan umatnya, mengubah menjadi lebih baik, mengubah semua kehidupan yang buruk menjadi kehidupan yang jauh lebih manusiawi. Ayat-ayat tadi yang kita baca menuturkan bagaimana perubahan kehidupan umat Tuhan itu. Akan ada kabar baik buat orang-orang yang sengsara, perawatan terhadap orang-orang yang remuk hati, pembebasan kepada orang-orang tawanan, pemberitaan tahun rahmat Tuhan, hari pembalasan Allah kepada para musuh, penghiburan kepada semua orang yang berkabung. Abu duka cita akan diganti dengan perhiasan kepala atau mahkota. Semangat yang patah akan diganti dengan nyanyian dan puji-pujian. Sampai kepada tempat-tempat yang sejak dahulu sunyi akan didirikan kembali sehingga menjadi hidup seperti sedia kala. Dengan demikian Tuhan akan mendatangkan anugerah sukacita bagi umatnya, sekaligus meminta mereka untuk menegakkan kembali keadilan, menjauhkan diri dari segala bentuk keserakahan dan kecurangan. Dan apabila umat Tuhan mau memenuhi keinginan Allah ini, maka berkat-berkat berlimpah-limpah akan mengalir dalam kehidupan mereka. Jadi di sini Yesaya tampil sebagai pembawa kabar baik yang dapat membangkitkan kembali semangat dan pengharapan umat Tuhan di saat hidup mereka sedang terpuruk dan mengajak mereka untuk berbalik kepada Tuhan. Bapak-bapak, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, berita tentang tahun rahmat Tuhan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab seorang nabi. Nubuatan telah disampaikan oleh Nabi Yesaya pada waktu itu. Namun mengenai hal kabar baik itu tetap menjadi suara kenabian yang harus dinyatakan sampai sekarang ini, bahkan seterusnya. Kita semua dipanggil untuk menjadi pembawa kabar baik bagi sesama kita. Justru di tengah-tengah dunia sekarang ini yang penuh dengan pergumulan, kita sebagai orang-orang percaya terpanggil untuk menyampaikan tahun rahmat Tuhan kepada mereka yang merasa putus asa dan hilang pengharapan karena berbagai tekanan hidup. Dan tentunya bentuk pewartaan kita tidak hanya sebatas bahasa verbal, tapi juga dalam bentuk kehadiran kita yang menguatkan sesama kita. Jadi dimanapun orang percaya itu berada, di situ harus ada dampak-dampak positif yang dicerminkan dari kehidupan mereka bagi lingkungan sekitar. Di mana orang percaya berada, di situ harus ada semangat baru yang bisa memberi motivasi kepada orang lain. Jadi jangan sampai kehadiran kita justru membuat orang lain atau sesama itu menjadi tidak bersemangat, karena sikap atau perilaku kita yang tidak berkenan, kata-kata kita yang seringkali tidak memotivasi sesama kita, melainkan melemahkan atau melecehkan mereka. Sikap kita yang seringkali tidak membawa damai sejahtera dan sukacita bagi orang lain, atau perbuatan-perbuatan kita yang seringkali tidak menjadi panutan, melainkan yang menimbulkan keresahan dan kegelisahan bagi orang lain. Sesungguhnya kehadiran kita orang percaya dimanapun kita berada harus membawa kelegaan, membawa kelepasan dan pengharapan bagi orang lain. Bukan sebaliknya, kehadiran kita justru membuat orang lain merasa tertekan, merasa tertindas dan putus asa karena kita. Jadi kalau ketika kita berada di rumah, kita harus menjadi kabar baik buat seluruh anggota keluarga kita. Ketika kita berada di tengah-tengah masyarakat, kita harus menjadi kabar baik buat semua warga masyarakat. Atau ketika kita berada di tengah-tengah persekutuan gereja,
kita harus menjadi kabar baik bagi sesama warga jemaat. Di kantor, di kampus, di sekolah, atau dimanapun kita beraktivitas. Kita harus menjadikan diri kita ini sebagai kabar baik bagi sesama kita. Bapak Mama, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, kami sudah melayani puluhan tahun dan seringkali ada anggota jemaat yang datang kepada kami pendeta dan mengeluhkan tentang kondisi kehidupan keluarga mereka dan meminta dukungan doa dari kami. Pengeluhan mereka itu bermacam-macam. Ya, kebanyakan ini ibu-ibu datang. Ya, ada yang mengeluh karena suaminya selingkuh, ada yang mengeluh karena suaminya KDRT, suaminya ingin bercerai, suaminya tidak memberi uang dan sebagainya. Ada juga yang datang dengan pengeluhan tentang anak-anak mereka yang tidak lagi menghargai mereka sebagai orang tua, tidak lagi mau mendengar kata-kata mereka. Mereka sering membuat masalah di luar rumah dan sebagainya. Dan masih banyak lagi persoalan rumah tangga yang disampaikan kepada kami pendeta, dan dengan hati yang sedih kami mendoakan mereka. Dan ini menjadi salah satu contoh bagi kita bahwa ketika kita tidak lagi menjadi kabar baik di dalam keluarga kita, maka yang kita temukan dalam kehidupan keluarga itu hanyalah kekecewaan, sakit hati, pengkhianatan, dan sebagainya. Dan keluarga itu tidak akan pernah merasakan yang namanya kelegaan, kelepasan, dan ada pengharapan yang hilang di tengah-tengah kehidupan keluarga itu. Nah, di lingkungan kami juga sering terjadi perkelahian bagian sana, ya, atau tawuran anak-anak muda yang mengganggu keamanan dan ketentraman lingkungan. Beberapa kali terjadi, dan yang melakukan itu juga adalah pemuda Kristen. Ya. Nah, jika demikian, bagaimana mungkin kita sebagai pemuda Kristen bisa menjadi kabar baik buat sesama? Jikalau kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat bukan untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan, justru menimbulkan keresahan bagi banyak orang. Ya. Jadi tolong anak-anak muda, kalau kita hidup dalam pergaulan kita, kita harus menjadi kabar baik buat orang lain. Jangan kita hadir untuk meresahkan orang. Ya. Karena kita berulang kali tidur tidak tenang. Tiba-tiba dengar seng bunyi, batu besar-besar sudah ini, ya. Jadi kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat itu harus bisa membawa dampak yang baik. Nah, begitupun dalam hal kehidupan bergereja. Seringkali kita sebagai jemaat, bahkan kita juga sebagai hamba-hamba Tuhan. Ini kita semua hamba-hamba Tuhan, baik pendeta, kita sebagai presbiter. Kehidupan kita ini terkadang tidak menjadi kabar baik buat orang lain. Ya, minta maaf teman-teman. Ini saya omong untuk pendeta dan kita juga. Karena kita tidak mau saling mengasihi satu dengan yang lain. Kita lebih senang hidup saling membenci daripada hidup di dalam damai. Kita lebih senang bermusuhan daripada hidup saling mengampuni. Kita lebih senang berselisih, bertengkar, dan hidup dalam perpecahan daripada hidup rukun seorang dengan yang lain. Kita sering kali bangga ketika kita berbicara tentang identitas kekristenan kita. Dan senang menyebut diri kita dengan ungkapan garam dan terang dunia. Tapi dalam kenyataannya kehadiran kita tidak menggerami. Kehadiran kita tidak menerangi kehidupan sesama kita. Justru kehidupan kita selalu membuat orang lain menjadi tawar hati. Dan tidak dapat melihat dan mencontoh kehidupan kita. Kehidupan kita seringkali selalu menjadi masalah. Dan bukan menjadi jawaban bagi sesama. Jadi usahakan kita punya hidup itu jadi jawaban buat sesama. Jangan jadi masalah, jadi jawaban. Jadi ketika orang melihat kita punya kehidupan, mereka menemukan jawaban dalam hidup mereka. Ya. Mama, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jikalau kita ini memang benar-benar pengikut Kristus, maka kita juga harus selalu bercermin dari cara hidup Kristus. Sehingga dimanapun kita hidup dan dimanapun kita berada, kita dapat menghadirkan cara hidup Yesus dalam kebersamaan dan persekutuan kita. Tuhan Yesus selalu memberikan teladan kasih kepada semua orang, sehingga pribadinya dan kehidupannya selalu menjadi berita sukacita bagi orang-orang yang mengikuti Dia. Tengah khotbah kita saat ini mengingatkan kepada kita bahwa kita adalah orang-orang yang dipanggil Kristus untuk mewartakan kabar baik. Kabar tentang tahun rahmat Tuhan itu kepada sesama kita. Dimanapun kita hidup, dimanapun kita berada,
Dan dimanapun kita bergiat, kita harus menjadi pembawa kabar baik bagi semua orang. Wartakanlah tentang kasih Allah kepada sesama kita melalui kehadiran kita yang mendamaikan, kehadiran kita yang menghibur dan menguatkan, kehadiran kita yang membawa kelegaan dan kelepasan, agar setiap kehadiran kita memberi pengharapan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Tuhan ingin memakai setiap pribadi untuk membawa orang lain datang kepadanya, untuk merasakan dan menikmati kasih dan kemurahan. Karena itu, mari jadilah saksi-saksi Kristus yang selalu membawa kabar baik dari Tuhan melalui cara hidup kita yang memberkati sesama dan yang memuliakan akan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.